Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah ruahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tentunya kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya sahabat Wafi Mikrotia Kids? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentunya semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan coba menghadirkan tentang Masjid Jami Keramat Luar Batang serta perjalanan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dan asistennya. Masjid Jami Keramat Luar Batang atau populer dengan sebutan Masjid Luar Batang merupakan sebuah tempat ibadah bersejarah yang terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Bagaimanakah asal-usul dinamai Luar Batang? Dilansir dari Ensiklopedia Jakarta, Masjid Luar Batang yang terletak di Jalan Luar Batang, Gang 5 nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ini banyak didatangi ribuan penjara setiap harinya. Karena di dalam kompleks masjid itu terdapat ruang makam keramat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dan asistennya, seorang keturunan Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Pada umumnya, penjara selain mencari berkah diantaranya ingin mencari keselamatan, menyembuhkan penyakit, atau agar dinaikkan pangkatnya. Sejarah berdirinya komplek keramat itu berawal dari kedatangan seorang pemuda tampan berasal dari belahan Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hadratul Maut, Yaman Selatan. Datang ke Batavia pada tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-18. Pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu itu hijrah ke Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu, pelabuhan Sunda Kelapa termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa. Di kawasan berawa-rawa dan terdapat banyak pohon bakau. Terletak di bagian barat Sunda Kelapa yang berbentuk teluk, itulah dibangun surau atau musola oleh Al-Habib Hussein sebagai tempat beribadah dan bersolawat. Di tempat itulah ia menyiarkan agama Islam dan banyak penduduk yang datang untuk mohon doa. Pada suatu malam Al-Habib dikejutkan seorang pendatang dengan pakaiannya basah kuyup memohon pertolongan dari kejaran tentara VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukum mati. Menjelang tengah malam hari, datanglah pasukan berkuda VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan merampasnya dari tangan Habib Hussein. Dengan tegar Habib membela tawanan itu. Akhirnya warga Tionghoa itu terbebas dan masuk ajaran agama Islam. Bahkan ia menjadi asisten Habib Hussein dalam menegakkan agama Islam. Suatu ketika pemerintah VOC sempat menahan Habib Hussein dan pengikutnya di Glodok kota. Pemerintah Belanda khawatir kegiatan syiar agama Habib dapat mengganggu ketertiban. Belakangan akhirnya dibebaskan, bahkan pemerintah Belanda minta maaf atas penahanan itu.
Namun ada suatu keajaiban saat Habib Hussein yang ditahan di ruang khusus dengan ukuran kecil dan sempit terpisah dengan pengikutnya yang berada di ruang besar. Namun setiap subuh penjaga tahanan melihat Habib berada di ruang besar menjadi imam sholat di tahanan tersebut. Semasa hidup Habib Hussein belum pernah menikah sampai akhir hayatnya pada Kamis 17 Ramadan 1969 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Juni 1756 Masehi dalam usia kurang lebih 30-40 tahun. Ketika itu pemerintah Belanda melarang jenazah Habib Hussein dikuburkan di tempat tinggalnya dan mengharuskan orang asing dikuburkan di Tanah Abang. Tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusung Kurung Batang ke kuburan Tanah Abang, tetapi Kurung Batang yang semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kuburan Kurung Batangnya kosong. Nah, ternyata jenazah Habib kembali ke tempat tinggalnya semula. Sehingga pengusung Kurung Batang memutuskan untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya yang menjadi ciri khusus Kampung Baru Luar Batang atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Masjid Keramat Luar Batang atau lebih dikenal dengan nama Masjid Luar Batang merupakan salah satu bangunan sejarah tua yang ada di Jakarta. Sejarah berdirinya masjid ini tak terlepas dari Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Ali Idrus. Habib ini kemudian dikenal dengan nama Habib Keramat Luar Batang. Meski usianya sudah ratusan tahun, masjid ini tetap penuh oleh jemaahnya. Seperti misalnya pada hari Jumat, masjid ini dipenuhi oleh laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Tak hanya untuk datang sholat Jumat, ada pula warga yang sengaja datang untuk berziarah usai sholat Jumat. Masjid ini dipenuhi oleh warga berziarah di makam Habib Keramat Luar Batang yang dimakamkan di selasar masjid. Makam Habib Hussein, Habib Keramat Luar Batang tidak pernah ditutup dan selalu dibuka, walaupun di masa pandemi. Hanya saja tetap harus menjaga protokol kesehatan. Makam Habib Luar Batang ini ditutup hanya ketika saat masuk waktu sholat. Sebelumnya nama Masjid Luar Batang adalah Masjid An-Nur. Kini An-Nur dipakai menjadi nama Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, itulah tadi sekelumit kisah tentang Masjid Luar Batang dan perjalanan Habib Hussein atau Keramat Luar Batang. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan ilmu seputar perjalanan para habib dalam melaksanakan penyebaran agama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.